Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada channel Kidimi, kali ini kita membahas tentang pemrograman framework Laravel. Nah, topik yang akan kita bahas itu tentang mutator dan aksesor ya. Jadi apa itu mutator, apa itu aksesor ya. Nah, mutator itu adalah bagaimana kita mengubah value, mentransform atau mengubah value secara otomatis ketika proses penyimpanan data, baik itu penyimpanan data saat ditambah datanya ya, maupun nanti penyimpanan data saat di-update datanya itu mutator ya. Jadi kita itu mau mentransform value sebuah sebuah atribut pada sebuah table ya di MySQL misalnya contohnya ya, sesuai dengan yang kita inginkan secara otomatis ya. Nah, itu mutator ya. Nah, kita coba lihat saja bagaimana konsepnya ya. Jadi, nanti di sini adalah set atribut ya. Jadi, yang akan kita sesuaikan itu adalah atribut ini nih. Jadi, atribut ini nanti disesuaikan dengan nama atribut yang ada di tabelnya ya. Jadi, kalau kita lihat, saya akan mencoba nanti pada table topik sini ya. Nanti saya akan tambah sebuah kolom di sini, misalnya kolom slug ya. Nah, nanti ketika kita slug itu mau kita simpan secara otomatis yang dimana nanti nilainya berasal dari kolom topik. Nah, nanti kita bisa gunakan konsep mutator tersebut. Nah, nanti di sini set atribut. Atribut ini kita ganti dengan nama filenya atau nama atributnya yaitu slug nanti ya. Lalu atribut. Oke, bagaimana implementasinya kita coba lihat saja ya. Nah, nanti aksesor ya, access. Jadi asal katanya access ya. Jadi ketika kita mau mentransform data, ketika kita mengaksesnya ya. Jadi data itu akan kita transform sesuai dengan kita inginkan ketika kita mengaksesnya. Mengakses itu berarti mengambil datanya, baik mengambil secara keseluruhan data all record maupun nanti mengambil data atau gathering data sebuah record ya, seperti itu ya. Nah, nanti kita ingin ubah value-nya, kita ingin transform. Misalnya kita format, misalnya kita mau buat contohnya nanti title ini ya. Nanti setiap awal katanya kita buat hurufnya besar, misalnya seperti ini kan. Jadi Laravel kan saya tulis kecil nih, ditulis F-nya ditulis kecil. Nah, kalau kita tampilkan nanti semuanya lowercase ya, huruf kecil semua. Nah, nanti kita mau format misalnya setiap awal kata huruf besar seperti itu ya. Dan itu akan dilakukan secara otomatis ya ketika kita mengakses data. Nah, itu yang disebut dengan aksesor nantinya ya. Oke, kita coba lihat ya. Yang pertama saya akan mencoba terlebih dahulu. Jadi skenario saya akan menambah sebuah kolom slug di sini ya. Kolom slug itu nanti tugasnya itu ya, kalau selama ini kan kita lihat ya. Kalau saya jalankan PHP ini masih project yang telah pernah saya jelaskan ya. Jadi bisa digunakan project sebelumnya. Ini tentang topics ya. Di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang CRUD menggunakan resource ya. Nah, ini masih saya menggunakan project yang sama. Jadi kalau kita lihat ini adalah topics ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mau edit data ya. Nah, ini kan menggunakan ID. Nah, kita bisa menggunakan slug supaya tampilannya lebih bagus ya. Atau ketika kita mau lihat dia tampil apa istilahnya itu data tunggal ya. So data tunggal itu nanti dia menggunakan ID juga biasanya. Kita coba buat dulu ya. So data tunggalnya ya. Jadi di sini saya akan tambahkan sebuah button. Oke, kita coba ambil saja dari sini nih. Ini ya. Oke, di sini kalau kita lihat, nah, cuman kita coba bedakan aja ininya ya, apa ikonnya. Saya ambil dari Bootstrap ya ikonnya ya. Jadi kalau lupa nanti silahkan dilihat aja video saya sebelumnya ya. Nah, di sini saya akan ambil icon di mana ya? Di home ya. Oke. Ini Bootstrap icons ya. Ini ada banyak sekali sebetulnya icon ya. Mungkin kita ambil aja salah satu deh, bebas sebetulnya ya. Misalnya kita akan pakai icon mana nih? Yang ini saja deh. Nah, yang ini nih.
atau yang ini ya, yang ini saja deh. Nah ini saya kopikan nanti ya. Kita Ctrl C. Nah di sini kita ganti. Jadi bisa dilihat di video sebelumnya kalau ini bingung ya, kalau ini membuat bingung. Nah nanti seperti ini ya. Nah ini saya akan gunakan edit saja deh ya. Saya akan ambil yang form edit ini, saya akan save as, lalu saya ganti namanya show titik split ya. Hanya saja kan dia tidak pakai ini ya, dia tidak pakai apa form ya. Kalau di sini ya, dia tidak pakai form. Kita tampil seperti apa ya bagusnya ya. Kita tampilkan pakai paragraf aja ya, mungkin ya. Oke, di sini nih. Nah ini ya, oke. Karena oke ini. Oke, saya delete ya. Ini di dalam sini ya. Oke. Nah, nanti di sini kita kan pakai resource ya, kalau masih ingat ya. Kita pakai resource itu, jadi ini rootnya. Kalau kita pakai resource itu nanti kita coba lihat php artisan root list seperti ini. Nah, show ya, topics titik show. Jadi ini adalah show. Ini enggak apa-apa ya, seperti ini. Nah nanti kalau kita coba lihat ya, refresh. Nah sebetulnya dia itu nanti secara otomatis dibawa oleh root kita itu ke dalam method show ini nih ya, ke dalam method show pada topic controller ini ya, pada topic controller. Nah ini nih. Nah ini nih ya. Jadi kita bisa pakai ini saja nih, seperti ini. Ini nama apa, nama modelnya ya, sedangkan ini nama atributnya ya, topik. Di sini kan dia pakai topik ya, harus dibuat sama ya. Nah nanti bisa kita copy aja seperti konsep yang diedit ini nih. Nih hanya saja di sini adalah kita memanggil pada apa, pada directory topics, nanti namanya adalah show ya, topics ya, di sini show. Nah seperti ini. Kita coba ya, kita coba saja. Oh saya salah edit ya sepertinya ya, itu enggak ya. Topics topic show. Oh sorry, ini saya salah edit. Ini tetap edit ya, di sini nih, di show ya, sorry. Show nih. Nah nih, ini kita buang judulnya ya. Oke. Nah seperti ini, atau ini kita pakai h2 aja ya. Ini heading 3. Nah seperti ini, Vue.js framework ya. Nah jadi kalau kita lihat kan di sini dia menggunakan ID ya, dia menggunakan ID. Jadi kita sih bisa nebak-nebak saja nih, 3 seperti itu ya, 4 seperti itu ya, 4 seperti itu. Nah kita inginnya sih kita nggak mau pakai ID ya, tetapi kita pakai slug ya. Slug itu seperti kalau kita pernah lihat di website itu nanti bagus sekali. Nah seperti ini slug nih. Jadi dia tidak menggunakan ID ya. Nah seperti ini, dia menggunakan seperti judulnya, titlenya. Jadi kalau kita ngakses misalnya tentang Eloquent Mutator, nah dia tidak menggunakan ID, tetapi dia akan disamakan seperti titlenya ini ya. Itu konsep slug ya. Nah kita coba seperti itu ya. Nah sambil kita jelaskan juga tentang mutator sama assessor ya. Nah nanti slug itu sebuah field yang kita akan buat, tetapi kita tidak akan menyimpannya 2 kali di dalam
topic controller ini ya pada tombol store ini, tetapi dia akan dibuat secara otomatis penyimpanannya. Nah, itu istilahnya mutator itu ya. Dan dia akan value-nya itu akan diambil dari title-nya, dari topik ini ya. Dari topik ini secara otomatis ya. Cuma nanti kita akan buat dash ya untuk memisahkan setiap word-nya, setiap katanya seperti ini kan dipisahkan oleh dash nih. Cut minus cut dash text ya, ini Slack juga, jadi bagus ya kelihatannya ya. Begitu juga dengan ini nih, eloquent dash mutators ya. Oke, kalau kita masih pakai ini, pakai ID ya, seperti itu ya. Oke, nah lihat nih masih pakai ID ya. Oke, kita coba ya. Oke, sekarang saya coba clear dulu ya. Nah, di sini saya akan buatkan sebuah file migration untuk menambahkan field Slack tadi ya. PHP artisan make migration ya, add Slack column in, nah nih nama tabelnya apa nih, topics ya, in topics table ya, seperti itu kita namakan. Nama table yang tadi adalah topics ya. Oke. Oke, ini sudah selesai. Jadi kalau kita lihat nanti di dalam database migration ya, nanti ada sebuah file migration yang sudah kita buat sesuai namanya add underscore Slack underscore column in topics table ya. Oke. Nah, di sini nanti kita coba buatkan table ya. Nah, seperti ini. Table tipe datanya string ya. Nanti kita buatkan Slack nama kolomnya seperti ini. Misalnya panjangnya 100 ya. Di sini panjangnya berapa ya? Untuk topik ini ya. 30 ya, kita buat 100 saja ya. Nah, ini kita coba buat unique. Nah, sebetulnya nih nanti dia akan gagal ya. Kenapa? Karena di sini kan sudah ada isinya, sedangkan Slack itu nanti dia kosong ya. Nanti dia akan gagal ya. Oke, nggak apa-apa, kita kosongkan dulu berarti table ini ya, supaya kita buat empty the table ranked terlebih dahulu ya. Jadi kita coba kosongkan terlebih dahulu. Oke, sekarang sudah ya. Nah, kita buat di sini. Kalau terjadi migration rollback ya. Oke, table drop column ya. Yang akan kita drop kalau terjadi rollback nanti metode Slack ini, kolom Slack ini ya. Oke, sekarang kita coba PHP artisan migrate. Oke, sudah sukses. Jadi kalau kita lihat nanti di sini ada sebuah Slack ya, unique ya. Jadi kalau kita lihat migrationnya, nah nanti dia batch-nya berbeda ya, yaitu batch 2 ketika kita menjalankan add Slack kolom ini ya. Oke, ini pada batch pertama semua. Jadi bisa di rollback, dan akan di rollback itu nanti cuma ini saja yang akan hilang ya ketika kita menjalankan PHP artisan migrate rollback ya. Oke, sekarang kita coba buat mutatornya ya. Nah, mutatornya itu nanti kita buat di dalam modelnya ya. Ini kan model ini, topik nih ya. Jadi kita tambahkan seperti ini. Aturannya seperti apa sih? Tadi sudah saya perlihatkan ya di sini ya. Jadi aturan sebuah mutator itu nanti set nama atributnya lalu atribut. Nah, jadi public ya. Public function set. Nah, nama atributnya tadi kan yang akan kita buat dia simpannya otomatis itu adalah Slack ini ya. Jadi set Slack. Nah, seperti ini. S-nya besar ya. Atribut. Nah, seperti ini. Lalu value. Nah, seperti ini. Ya, bebas itu value, mau P aja, mau value saja. Itu bebas ya.
Nah, sekarang this ya. This nanti di sini attributes. Sorry. T-nya ada attribute seperti ini ya. Attributes ya. Kita akan simpan topik ya. Kita akan simpan topik menggunakan nilai value ini ya. Nah, seperti ini ya. Lalu this. Nah, di sini nanti kita atribut juga attributes ya. Kita akan simpan slugnya otomatis ya, sesuai dengan nama topiknya. Hanya saja nanti ada dashnya antar kata-katanya ya, str op sesuai dengan nama value juga. Tetapi nanti kita buat pemisah antar katanya slug ya, minus. Nah, seperti ini. Tapi jangan lupa str ini harus kita include ya. Jadi di sini use ya. Caranya illuminate seperti ini ya. Lalu support ya str. Nah, seperti ini. So, kita coba. Nanti slug ini tersimpan otomatis ketika dijalankan metode create ya sama metode update ya. Ini kita coba ya. Kita coba jalankan. Misalnya saya refresh. Oke, ini enggak ada ya. Topics. Oke, ini create misalnya nama topiknya Angular framework. Seperti ini. Kita coba simpan. Oke, ini saya terjadi kesalahan ya. Jadi maksudnya itu ketika kita menyimpan data di field topik ya. Jadi kan kita itu akan menyimpan data di field topik ya. Nah, nanti secara otomatis field slug ini nanti akan tersimpan juga ya. Field slug ini atau kolom slug ini akan tersimpan juga ya. Jadi ketika kita menyimpan data di field atau di kolom topik, secara otomatis nanti field atau kolom slug ini akan tersimpan juga. Jadi penyimpanan data itu acuannya adalah di field topik ya, supaya field slug ini akan tersimpan ya. Jadi di sini bukan slug ya, tapi kita kasih nama set topik ya. Nah, seperti ini ya. Itulah kenapa tadi kalau kita lihat ketika kita mengaksesnya dia terjadi kesalahan seperti ini. Kita coba ya. Oke, kita coba create misalnya Angular framework ya. Nah, kita coba lihat ya. Jadi kalau kita show, nah di sini ada Angular frameworknya ya. Dan kalau kita coba lihat pada topik sini, nah nanti ini slugnya tersimpan secara otomatis Angular minus framework ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita coba tambah lagi ya, misalnya Laravel, bisa kita kecil semua ya, Laravel framework 8 misalnya seperti ini ya. Nah, nanti kalau kita lihat Laravel framework 8, nah di sini nanti slugnya Laravel dash framework dash 8. Nah, seperti itu. Jadi slug ini tersimpan secara otomatis berdasarkan nilai dari topik yang kita inputkan ya. Jadi itulah disebut dengan mutator tadi ya. Nah, sekarang sekalian saya akan menjelaskan bagaimana kalau seandainya kita mau mengaksesnya itu ketika kita klik ini, tapi bukan ID yang muncul ya, tetapi kita inginnya itu slugnya ya, berdasarkan slugnya. Kita coba ya. Berarti nanti di sini pada indeksnya itu ya, pada indeksnya ini kita ganti pada indeksnya ini oke, ini sudah topik ya.
Ini topik, ini topik. Oke, sudah betul ya. Sekarang kita ganti di sini ya. Kita ganti public function ya. Kita ganti get root key name ya. Kita ganti dengan slug ya. Nah, seperti ini. Slug, kita coba. Nah, jadi dia not found ya saat ini ya. Karena kita sudah ganti tidak pakai ID lagi ya. Kita coba. Nih, Angular framework. Ya, jadi dia bermain slug ya. Dia bukan lagi bermain ID ya. Jadi lebih bagus ya. Nah, tuh di sini juga nih. Laravel dash framework dash 8 ya. Begitu juga waktu kita edit data ya. Nah, nih. Angular dash framework dash edit ya. Oke. Laravel dash framework dash 8 edit. Jadi dia bermain slug bukan lagi bermain ID. Jadi lebih nice ya, lebih bagus kita lihat URL-nya lebih bagus ya dibandingkan kita pakai ID ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang accessor ya. Jadi agak susah menyebutnya ya. Accessor itu saat kita mengakses nilai ya. Jadi contoh seperti ini. Ini kita akan mengakses semua nilai nih ya, all ya. Jadi kita ingin kita mengubah, mentransform value-nya ya. Kita sih sebetulnya bisa saja mengubah, misalnya kita ingin setiap katanya itu huruf besar ya. Oke, jadi tapi agak merepotkan kalau seandainya cara seperti ini. Contohnya nih, kita buat di indeks ini ya. Waktu kita menampilkan topiknya ini, ya kita pakai perintah PHP UC words misalnya seperti ini. Nah, ini ya, ini oke, sudah berhasil. A-nya besar, F-nya besar setiap katanya ya. L-nya besar, F-nya besar setiap katanya. Nah, begitu juga waktu di show-nya ini ya, kita tambah lagi UC words ya. Nah, seperti ini. Ya. Kita detail. Nih, ya. A-nya besar, F-nya besar ya. Oke. Begitu juga waktu kita mau edit. Nih, A-nya besar, F-nya besar. Nah, itu bisa kita melakukan seperti itu, manual seperti itu ya. Tetapi apa ya? Itu merepotkan kita ya. Ya, ini kita cuma hanya 2 halaman ya. Kalau kita membuat sebuah aplikasi itu mungkin lebih dari 2 halaman ya. Nah, supaya tampilannya itu seragam ya, supaya tampilan itu sama. Nah, itulah fungsi dari sebuah aksesor tadi ya, menseragamkan tampilan yang telah ditransform. Jadi kita tidak capek ya, tidak susah untuk mengubahnya per halaman ya. Enak kalau halamannya hanya satu, hanya dua. Kalau seandainya halaman puluhan kan itu sudah sangat merepotkan kita untuk membuat tampilan yang sama ya dari hasil transform dari nilai fill yang aslinya seperti itu ya. Nah, itu tugas sebuah aksesor ya. Jadi sama kayak mutator tadi ya, dia dibuat di dalam apa ya? Di dalam modelnya. Jadi perintahnya juga dia punya formatnya ya. Jadi nanti kalau tadi set ya, kalau ini mengambil data get nantinya ya. Nah, seperti ini. Mana nih? Nah, aksesor ya. Jadi pakai get. Ini nama atributnya. Di sini kan kita mau topik ya. Jadi seperti ini. Public ya, function set topik ya. Nah, seperti ini. Atribut. Nah, seperti ini. Ya, oke. Kita coba cut. Kita letakkan sini aja deh ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini belum ada isinya ya. Jadi misalnya kita buat sini return misalnya. Nah, hanya saja di sini jangan sama ya. Karena topik ini kan sudah ada di sini nih, ya. Sudah ada. Nah, di sini untuk aksesornya kita buat dia berbeda, ya. Misalnya topik format. Nah, seperti ini. Ya. Topik underscore format. Kalau kita buat sama dia seperti ini.
ya, menandakan tadi dia ini apa nih tandanya nih? Cannot declare. Jadi tidak bisa apa ya istilahnya itu mendeklarasi ulang karena topik ini sudah ada kan seperti itu ya. Makanya nanti kita buat dia berbeda dengan field yang ada di tabelnya. Jadi kita tambahkan misalnya format seperti ini. Nah, tuh ya. Jadi kita buat return misalnya UC word tadi ya, UC words dari this ya, dari topik ini. Jadi topik ini nanti kita buat setiap awal katanya huruf besar ya. Topik, nah seperti ini ya. UC words ini perintah PHP ya. Nah, sehingga nanti waktu kita di indeksnya, kita nggak usah pakai yang topik ini, tapi kita pakai yang topik format tadi yang ada di dalam modelnya tadi. Topik format ya. Jadi cara pakainya itu dia pakai apa ya, camel case ini ya, huruf besar topik, huruf besar format, tapi waktu penggunaannya itu nanti seperti ini, topik underscore format ya, bukan bukan seperti nama metodenya tadi topik format seperti bukan ya, tapi waktu kita gunakan nanti seperti ini, topik ya, ini tadi kan huruf besar nih F-nya ya, itu menandakan dia ada slash atau maksudnya underscore ya, format. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya, di sini di show topik format. Oke, kita coba lihat ini ada salah nih. Bukan set ya, sorry ya. Ini pakai get ya. Get karena kan access ya, accessor ya. Oke, nah ini sudah A-nya besar, F-nya besar, L-nya besar, F-nya besar ya. Kita coba yang ini. Ini masih kecil semua ya. Jadi waktu kita di show itu, nah ini topik underscore format ya. Nah seperti ini. Oke, begitu juga waktu kita misalnya mau edit datanya nih, ya. Ini di mana tuh edit data di sini ya. Bisa kita tampilkan yang topik underscore format. Jadi formatnya seragam. Kita tidak perlu pusing untuk memformatnya seperti apa. Kita buat dia satu seperti ini dan bisa kita gunakan dia di setiap halaman yang ingin kita format dengan seragam tadi ya, dengan format yang sama maksudnya ya, seperti itu ya. Tuh ya. Nah, itulah fungsi dari accessor ya. Jadi pada video ini saya menjelaskan tentang mutator, tentang accessor, juga tadi saya menjelaskan tentang penggunaan slug ya. Jadi penggunaan slug itu membuat tampilan URL kita lebih menarik. Kita tidak pakai yang namanya ID lagi, tetapi kita menggunakan seperti ya seperti situs-situs yang lain ya, menggunakan seperti ini nih, penamaan seperti itu ya. Tapi ada dasnya, ada minusnya di antara katanya seperti itu ya. Istilahnya itu adalah slug ya. Nah, jadi tiga hal itu yang saya jelaskan pada pertemuan kali ini ya. Oke, maksudnya pada video kali ini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.